apa sih ikon bersejarah di Kabupaten Tulungagung? Ikon bersejarah yang ada di Kabupaten Tulungagung salah satunya wisata Ketekan di Ngujang. Ngujang itu apa sih? Di mana sih lokasi Ngujang itu? Loh, kamu belum tahu Ngujang? Ayo, aku ajak ke sana sekalian cari tahu apa yang ada di dalamnya. Ya langsung saja ya Pak. Pertanyaan yang pertama, siapa saja pelaku atau tokoh-tokoh utama dalam Babat Tulungagung yang berada di situs ini Pak? Kalau kaitannya dengan Babat Tulungagung, ini nyambung, ya. Karena Babat Tulungagung itu ada sendiri, ya. Kalau sini eranya era Wali Songo. Oke, saya akan bertanya, bisa Bapak ceritakan tentang bagaimana sejarah asal-usul Desa Ngujang? Kalau asal usul di Ngujang, jadi Ngujang ya di sini. Ngujang itu terdiri dari dua suku kata Ngu dan Jang. Itu ada kaitannya dengan penyebaran agama Islam era Wali Songo yang di sini terkenal dengan Sunan Kalijogo. Ya. Konon Sunan Kalijogo itu pernah singgah di tempat ini, memberi ilmu atau memberi wejangan kepada murid-murid. Dikala waktu memberi wejangan atau memberi ilmu kepada murid-muridnya itu ada suara ngak-nguk, ada suara terang. Maka kalau desa sini nanti rame, di sini dinamakan desa Ngujang. Begitu suaranya keras, Jang itu waktu memberi wejangan. Jadi kalau dikaitkan dengan cerita sejarah desa Ngujang, berarti kata ini sudah ada sebelum desa ini ya. Itu kalau asal usul desa Ngujang. Tapi kalau asal usul Kerah, tadi sudah saya sebutkan satu tadi ya, ada versi lain yang menyebutkan konon jikalau Sunan Kalijogo itu memberi wejangan murid-muridnya, ada santriwan-santriwati yang naik ke pohon, maka berujarlah Sunan Kalijogo tadi, yang lainnya mencari ilmu kok malah naik ke pohon kayak kerah. Seorang sunan atau wali berucap atau bersabda bisa menjadi kenyataan. Jadi versi yang itu kerah ini bisa menjadi asal-usulnya santri yang disabda Sunan Kalijogo. Kalau yang pernah baca di internet atau di YouTube, katanya konon itu kutukan kiai terhadap santrinya itu tidak benar. Karena siapa santrinya, siapa kiainya enggak, hanya mirip-mirip cerita aja, tapi dibenar-benar. Ada lagi cerita asal usul kerah di sini, katanya hasil jelmaan orang yang mencari kesucian. Ini sering saya garis bawahi, tidak benar. Ada yang konon katanya karena di sini jumlahnya tidak berkurang gitu. Itu cerita yang tidak benar tapi dibenarkan. Apakah ada yang pernah tahu jumlahnya tetap itu berapa? 150? Kan tidak pernah ada yang bilang gitu. Walaupun pernah kemarin bilang, kan di sini 40 ekor sudah saya kasih makan ratusan. Ada yang bilang 99, saya kasih kumpulkan makan, ada ratusan. Kan cuma katanya. Cerita itu sebenarnya benar untuk cerita yang keguyonan, tapi salah untuk masyarakat yang tidak mengerti ceritanya. Maksudnya gimana? Dari dulu sampai sekarang, kerah di Ngujang itu tetap. Yang tetap bukan jumlahnya, yang tetap wujudnya. Menurut kalian, data kita kurang valid gak sih? Coba deh cek dulu. Coba deh cek dulu.
Ini ceritanya kok beda ya sama pemaparan Pak Yasin? Iya, kurang nih. Gimana kalau kita cari info dulu lagi? Ada yang tahu nggak? Itu lihat di sana ada pakar sejarah. Di mana tuh? Di Gunung Budet, namanya Pak Agus. Nah boleh, gimana yang lain? Yang itu. Setuju. Setuju! Cerita tentang Kanjeng Sunan Kalijaga yang saya tahu ya mirip seperti ceritanya Mbah Ribut, tapi di situ bukan kok nguk dan jang itu bukan. Ketika itu ada santrinya Kanjeng Sunan Kalijaga, jumlahnya 3 orang, dia datang di Gunung Budek, kemudian 2 itu disuruh berangkat duluan, yang 1 mendampingi Kanjeng Sunan Kalijaga, disuruh menyiapkan selamatan. Ternyata sampai di sana 2 orang ini nggak sabar menunggu, kemudian ambengnya itu dimakan duluan. Nah di situ sama Sunan Kalijaga disabdo, kamu kok kayak monyet, udah dibilang suruh nunggu kok. Gitu. Jadi disabdo seperti itu. Ya tepatnya di daerah makam itu. Daerah makam itu dulu Padepokan. Tujuan yang sangat besar, tapi kemudian bergeser menjadi makam, menjadi pesugihan. Mau ke arah utara gitu lewat jembatan Ujang, melepas ayam, kemudian membakar dupa, permisi ada di situ. Sekarang masih dipercaya oleh masyarakat itu. Terkait dengan ritual di jembatan Ujang, ya saya bilang mau lewat jembatan untuk acara mantenan. Ada lagi? Aku punya saudara itu ninggalin budaya nyadran dan membuang ayam. Dia ini istilahnya terkena musibah. Nah, kemarin tetanggaku ninggalin tradisi itu nggak kenapa-kenapa deh. Jadi gini, adanya tradisi seperti itu tergantung dengan mindset kita. Tergantung kitanya percaya atau tidak bahwa hal tersebut berpengaruh pada kehidupan. Gitu.